Berhenti bersusah payah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 10. Segala sesuatu yang Tuhan telah tempatkan di dunia ini bukan untuk para malaikat, setan atau untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita. Jika itu benar, mengapa orang Kristen harus bersusah payah dalam doa, hanya untuk membuat Tuhan memberi mereka sesuatu yang menjadi miliknya di dalam Kristus? Pikirkan tentang itu. Sayangnya saya pernah mendengar mereka yang mengeluh, "Aku sudah berdoa selama 5 tahun, dengan puasa yang terus-menerus, dan bahkan menabur benih, hanya untuk sembuh dari penyakit ini." Hidup bagi mereka telah menjadi peperangan rohani, atau seolah-olah perjuangan tanpa henti dalam doa, hanya untuk hidup sehat, membayar sewa rumah yang sedikit, lulus ujian, atau bahkan memiliki pekerjaan yang layak. Masalahnya biasanya berasal dari ketidaktahuan mereka tentang apa yang menjadi hak mereka di dalam Kristus. Pemazmur berkata, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Mazmur 82 ayat 5-7. Mengapa mereka mati seperti manusia? Mengapa mereka tewas seperti seorang pembesar? Itu karena mereka tidak tahu, yaitu ketidakpedulian mereka. Pertama, engkau adalah bagian kerajaan yang hebat dan menang. Jadi bersiaplah, angkat dada dan angkat dagu, karena Yesus telah membayar harga penuh bagimu untuk berjalan dalam kemenangan dan menikmati semua berkat. Bagaimana engkau akan berbicara, berjalan atau bertindak jika engkau tahu bahwa engkau lebih unggul dari sakit, penyakit, dan kelemahan? Ini akan mengakhiri perjuangan kesehatan yang tidak perlu ini. Jika engkau tahu bahwa engkau adalah keturunan Abraham, pewaris berkat yang tak terhitung, dan telah dikaruniai dengan kehidupan yang tidak mungkin miskin atau gagal, hidup yang tidak bisa dikalahkan atau dihancurkan, bukankah hal ini akan langsung mengubah isi doamu? Kenali firman untuk dirimu sendiri. Kenali kebenaran-kebenaran ini. Ingatlah, hidup yang penuh berkat adalah warisanmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah memberkati engkau dengan tak terkira. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus 1 ayat 3. Haleluya. Mari kita berdoa. Aku berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mengetahui warisanku di dalam Kristus, dan menikmati semua berkat yang banyak dan beragam ini. Aku hidup dalam penggenapan dan realitas berkat Tuhan. Aku telah dibawa ke perhentian Tuhan. Segala sesuatu adalah milikku. Aku memanfaatkan sepenuhnya semua yang tersedia bagiku di dalam Kristus. Dan dengan imanku aku menang dengan gemilang di setiap tempat. Amin.